Sahabat Mistar, Top 5 hadir dengan berita terhangat yang kami rangkum dalam sepekan ini. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak parah di Sumatera Utara. Tidak tanggung-tanggung, anggaran yang digelontorkan mencapai 2,7 triliun rupiah. Pengerjaan proyek ini diperkirakan mencakup 450 km jalan, 29 unit jembatan, dan 71.000 meter drainase. Pandemi COVID-19 pada 2020 banyak jalan di Provinsi Sumatera Utara yang sifatnya dinamis mengalami kerusakan fisik. Tahun ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan perbaikan infrastruktur jalan provinsi dengan metode pengerjaan konstruksi rancang dan bangun terintegrasi. Melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara, pelaksanaan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan serta drainase melalui skema multi-years senilai 2,7 triliun rupiah yang berasal dari sumber anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2022 dan 2023. Pengerjaan proyek ini akan dilaksanakan tersebar di ruas jalan kewenangan provinsi dengan rincian 450 km jalan, 389,2 meter jembatan atau 29 unit dan 71 meter drainase. Untuk diketahui, jalan provinsi di Sumatera Utara memiliki panjang 3.005,65 km. Bila ingin mencapai perbaikan 95%, maka diperlukan anggaran sebesar 5 triliun lebih. Namun kondisi keuangan daerah yang tidak mencukupi karena dampak COVID-19 sehingga dilakukan berbagai langkah untuk memantapkan perbaikan jalan-jalan di provinsi ini. Jalan rusak di Sumatera Utara dipicu dengan sistem perairan atau drainase yang tidak baik. Itu sebabnya dalam perbaikan infrastruktur, sistem perairan dan drainase juga ikut diperbaiki. Seorang anak warga Sesemayang Deli Serdang menjadi korban kebiadaban ibu tiri. Wajah dan tubuh anak yang masih duduk di bangku SD itu lebam penuh bekas pukulan. Reskrim Polrestabes Medan resmi menjadikan LS warga Sesemayam sebagai tersangka pelaku penganiayaan terhadap anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dengan alasan kesal saat mengajari anaknya itu, ia tega melakukan penganiayaan hingga membuat wajah anak tak berdosa itu lebam, bahkan sekujur tubuhnya memar. Pelaku mengaku memukul korban secara berulang dengan menggunakan penggaris besi untuk memukul kepala korban berulang kali secara emosi. Ia juga mendorong korban ke belakang hingga mengenai mata korban yang terlihat memar di bola matanya. Penyiksaan itu terus berlanjut, sang anak tiri itu dipaksa memakan cabai rawit. Kasus ini terungkap oleh guru yang melihat kondisi anak sangat tidak wajar ke sekolah karena menutup wajahnya dengan masker. Si anak sempat tidak mengaku, namun akhirnya membongkar perilaku biadab ibu tirinya tersebut dan si anak tak berani pulang hingga bermalam di rumah gurunya. Akhirnya pihak sekolah memanggil ayah korban dan bersama-sama dengan warga pelaku dijemput paksa untuk diserahkan ke kantor polisi. Korban sendiri sebenarnya adalah anak yang diadopsi. Setelah ibu adopsi meninggal, sang ayah adopsi menikah lagi dengan LS yang menjadi ibu tiri korban. Selain korban, dari pengakuan, kakak korban juga sering mendapat intimidasi dari LS. Mantan Dirut PD Paus Kota Pematang Siantar Heroin Sinaga kembali ditetapkan sebagai tersangka kredit macet senilai 1,33 miliar rupiah di BTN dengan modus pinjaman pegawai PD Paus tersebut menyeret nama Heroin Sinaga untuk mempertanggungjawabkannya. Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha atau PD Paus Heroin Sinaga kembali menjadi tersangka. Penetapan tersangka terhadap Heroin Sinaga oleh pihak kejaksaan tersebut terkait perkara dugaan kredit macet senilai 1,3 miliar rupiah pada Bank Tabungan Negara KCP Pematang Siantar. Heroin Sinaga sendiri masih menjalani proses hukum kurungan penjara di Lapas Kelas 2A Pematang Siantar dalam kasus korupsi PD Paus itu. Terkait dugaan keterlibatan Heroin Sinaga dalam kasus kredit macet di BTN tersebut terjadi di masa Heroin menjabat sebagai Dirut PD Paus. Kredit macet tersebut pun berawal dari pinjaman 32 pegawai PD Paus ke Bank BTN Medan sebesar 1,3 miliar rupiah dengan agunan SK pengangkatan sebagai karyawan. Pinjaman 1,33 miliar rupiah itu untuk membeli lahan sawit seluas 300 hektar di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuan Batu Selatan dari pemilik lahan Pandapotan Pulungan warga Pekanbaru Riau. Para pegawai dijanjikan ketika pinjaman lunas lahan sawit seluas 300 hektar akan diserahkan kepada 32 pegawai, sedangkan di masa pinjaman lahan itu menjadi aset PD Paus. Setelah cair 1,33 miliar rupiah, Heroin menyetor uang sebesar 1,05 miliar rupiah ke rekening Bank Pandapotan Pulungan selaku pemilik lahan sawit tanpa sepengetahuan 32 karyawan. PD Paus ada membayar angsuran mencicil kredit tersebut. Hanya saja setelah masa pinjaman 4 tahun
tahun dan pinjaman tersebut tidak kunjung lunas alias kredit macet. Nyatanya, sertifikat dibuat bukan atas nama 32 karyawan, melainkan dibuat atas nama Herwin Sinaga seluas 300 hektar dengan jumlah 150 sertifikat. Dari atas nama 32 karyawan tersebut hanya 3 orang karyawan yang lunas pinjamannya. Sisanya 29 karyawan belum lunas. 2 diantaranya telah meninggal dunia dan masih berutang hingga kini. Presiden Joko Widodo akhirnya menggratiskan biaya vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga COVID-19. Presiden Joko Widodo memastikan vaksinasi booster atau dosis 3 untuk masyarakat Indonesia diberikan secara gratis alias tanpa pungutan biaya. Vaksinasi booster ini dimulai Rabu 12 Januari 2022 di seluruh Indonesia. Pemberlakuan gratis booster demi keselamatan rakyat. Dalam pelaksanaan vaksinasi, pemerintah memberikan prioritas lansia dan kelompok rentan untuk peningkatan kekebalan tubuh masyarakat mengingat virus COVID-19 terus bermutasi. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebelumnya mengungkapkan alasan mengapa pemberian vaksinasi virus corona dosis lanjutan atau vaksin booster perlu dilakukan oleh pemerintah saat ini. Titer antibodi yang didapatkan warga pasca vaksin COVID-19 terpantau mengalami penurunan, sehingga dibutuhkan suntikan antigen baru melalui vaksinasi booster untuk memberikan perlindungan tambahan. Data imunogenisitas dari pengamat hasil uji klinik dari sebuah vaksin COVID-19 menunjukkan adanya penurunan kadar antibodi yang signifikan, menurun sampai di bawah 30%. Terjadi setelah 6 bulan pemberian vaksin primer yang lengkap. Sebelumnya, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mencatat sejauh ini kasus varian Omikron di Indonesia telah mencapai 414 kasus, kendati mayoritas import case atau berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, namun 50 kasus diantaranya merupakan kasus transmisi lokal. Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19 Alexander Ginting menilai saat ini kenaikan kasus varian virus corona di Indonesia belum menunjukkan gelombang menuju puncak. Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah harus sigap melakukan mikro lockdown apabila ditemukan klaster transmisi komunitas di lingkungannya, terutama akibat sebaran varian Omikron. Kita ke berita mancanegara, kebrutalan yang mencekam terjadi di Nigeria. Sedikitnya 200 orang di beberapa desa di negara bagian Javaria, Nigeria Barat Laut, tewas dalam serentetan serangan maut oleh para penjahat bersenjata. Pasca gempuran yang dilakukan pemerintah Nigeria terhadap tempat-tempat persembunyian para bandit bersenjata, sedikitnya 200 orang di beberapa desa di Nigeria bagian Zamfara di Nigeria Barat Laut tewas dalam serentetan serangan maut oleh para penjahat tersebut. Para warga baru berani kembali ke desa mereka setelah militer mengendalikan situasi untuk mengatur pemakaman massal. Dari Reuters dan Antara, informasi dihimpun bahwa pemerintah negara bagian mengatakan 58 orang meninggal dalam serangan-serangan tersebut. Namun Umaru Makeri, seorang warga yang istri dan 3 anaknya terbunuh dalam serangan tersebut, mengatakan ada sekitar 154 orang yang sudah dimakamkan, termasuk beberapa anggota kelompok penjaga keamanan. Adapun menurut sejumlah warga, jumlah total korban jiwa mencapai sedikitnya 200 orang. Reuters sendiri menyebutkan pada Jumat 7 Januari 2022 melaporkan bahwa sedikitnya 30 orang tewas di daerah Anka di Zamfara ketika lebih dari 300 bandit bersenjata dan mengendarai motor menyerbu 8 desa. Kelompok penjahat itu mulai melancarkan penembakan secara sporadis. Serangan-serangan itu diduga berkaitan dengan serangan yang sebelumnya dilancarkan militer. Banyak serangan terjadi di Nigeria Barat Daya. Di kawasan itu, kasus penculikan massal dan kejahatan dengan kekerasan melonjak sejak akhir 2020. Sementara pemerintah bergulat untuk menjaga ketertiban. Sementara itu, dalam peristiwa terpisah, 30 mahasiswa yang diculik dari perguruan tinggi tempat mereka menempuh pendidikan di negara Barat Daya, Kebbi, dibebaskan pada Sabtu, kata juru bicara Gubernur Kebbi. Presiden Nigeria Muhammadu Buhari melalui pernyataan pada Sabtu mengatakan bahwa militer telah memiliki lebih banyak peralatan untuk memburu dan mengenyahkan kelompok-kelompok penjahat yang selama ini meneror warga. Buhari menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengundurkan operasi militer untuk memusnahkan para bandit. Negara Nigeria memang kerap dilanda konflik bahkan berkepanjangan. Jaringan Advokasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2021 bahkan menyebut konflik Nigeria Timur Laut telah menewaskan sekitar 350.000 anak-anak. Demikian Top 5 kali ini, nantikan kehadiran kami kembali untuk menambah referensi pemberitaan Anda. Tetap jaga kesehatan, saya Vanessa Marpau, sampai jumpa. You